Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang lagi di BTW Bunga Talk Sweet. Di sini tempat untuk saling berbagi dari hati, menyatukan intuisi sampai nanti saatnya tiba di penghujung hari. Oke guys, malam ini aku bakal ngobrol sama salah satu narasumber aku. Dia adalah teman lama aku. Keunikannya adalah sekarang dia ini lagi menempuh pendidikan di salah satu negara impian banyak orang juga. Nah, aku penasaran banget kenapa akhirnya dia bisa memilih kuliahnya keluar dan dia survive at least sekarang dia udah berapa tahun ya di sana. Mari kita tanya, siapakah dia? Yuk, telepon langsung. Nah, ini dia bintang tamu aku. Hai Arik. Halo. Apa kabar, Rik? Alhamdulillah baik. Gimana Umi, sehat? Alhamdulillah. Ini kamu di sana lagi jam berapa nih? Di sini lagi jam 9:15. Oh, bedanya tapi nggak begitu jauh lah ya sama Indonesia. Iya, sekitar 2 jam. Kalau ini apa? Di sana lagi musim apa, Rik? Sekarang mau masuk musim panas. Oh. Tapi kalau tentang cuaca di sana sebenarnya ekstrim gak sih? Ekstrim sih. Jadi kalau panas banget gitu, kalau dingin banget. Iya. Kadang kalau siangnya panas banget, malamnya dingin banget kayak gitu. Bisa. Oh. Ini menarik nih soalnya tadi di awal aku bilang kalau aku juga baru tahu ketika kamu berangkat ke sana tuh ternyata kamu udah punya impian untuk kuliah keluar atau gimana, Rik? Iya, emang dari dulu udah pengen kuliah di luar sih. Dan itu Tapi sebenarnya bukan kuliah sih di sini juga. jadi apa? Jadi sekolah kejuruan. Kalau di Indonesia kayak SMK gitu. Oh. Jadi dulu kesini tuh sekolah bahasa dulu 2 tahun, dari situ baru bisa milih mau ada yang kerja, ada yang kuliah, ada yang kayak Arik gini sekolah kejuruan kayak gitu. Nah ini awalnya berpikiran ke Jepang kan bener, ntar salah lagi aku. Bener. Nah itu tuh maksudnya kamu milih negara Jepang tuh kenapa gitu? Karena dulu ngerasa gak sih di Indonesia gitu, semua tuh kayaknya kiblatnya Jepang gitu, ngerti gak sih? Iya. Kayak zaman kapan ya? Dari kita SMP ke SMA sih kayaknya udah apa-apa tuh Jepang kayak gitu, ngerti gak sih? Kayak gitu, jadi kepikiran lah ke Jepang lah kayak gitu. Dan itu ketika kamu memilih negaranya kan pasti butuh persiapan juga nih dari Indonesianya kayak, nah itu apa aja sih emang yang harus dipersiapkan sebelum berangkat ke sana waktu itu kamu? Dulu les bahasa Jepang dulu di Bandung. Berapa lama tuh? Pokoknya sampai dapat ada, kalau di bahasa Jepang itu namanya N54321 kayak gitu. Kalau di bahasa Inggris tuh kayak TOEIC, TOEFL kayak gitu. Iya. Ada level-levelnya. Nah, jadi level terendah itu N5. Sebelum bisa ke sini tuh harus megang N5 dulu baru bisa ke sini kayak gitu. Jadi waktu itu les bahasanya sebenarnya sih rata-rata orang kayaknya setengah tahun gitu. Cuman aku bentar nih perasaan, soalnya gak bener langsung keluar. Oh. Dia tuh ketika langsung dapat N5 itu bisa langsung berangkat?
ya ada persyaratan lagi ngisi-ngisi formulir segala macam kayak gitu. Dan ini kamu berangkat ke sana ada teman dari Indonesia juga atau literally sendiri, Rik? Oh, ada di tempat les bahasanya kan lumayan banyak orang Indonesia. Nah, itu berangkat bareng-bareng. Oh. Dan mereka beda-beda ya tujuannya, kayak tadi yang kamu bilang, ada yang mungkin kuliah, ada yang mungkin kerja. Tapi di sekolah bahasa di sini bareng-bareng gitu. Iya. Nah, tapi waktu itu aku itu apa namanya? Telat. Aku kan berangkatnya 2018 nih ke sini. Harusnya tuh aku tuh berangkatnya 2017. Karena apa jadi tuh telatnya? Dari 2016 akhirnya sebenarnya udah ikut les. Udah ikut les, ngurusin persyaratan segala macam itu di 2016 akhir. Berangkatnya kan 2017 awal harusnya. Nah, cuman di 2016 itu aku tuh sempat gak lulus N5-nya. Oh. Dulu pokoknya se-Indonesia itu tesnya cuma ada di UI. Waktu itu? Enggak, sampai sekarang. Oh, sampai sekarang cuma ada di UI. Jadi jadi semua orang berbondong-bondong datang ke UI. Buat ngambil ujian si sertifikat itu. Nah, kan aku juga ada teman-teman seangkatan nih di tempat les. Nah, waktu itu berangkat bareng buat ujian si N5 itu ke UI. Cuman di situ aku gagal. Nah, terus teman-teman yang pada lulus berangkat aja 2017. Aku ngegabut deh 2017. Terus di 2017 akhir ambil lagi itu si N5 itu. Alhamdulillah lulus. Jadi aja berangkat 2018. Jadi emang kayak gitu ceritanya. Iya, karena aku juga baru tahu pas kamu berangkat. Maksudnya dari awal proses kamu mempersiapkan 2016 tuh kan, sebenarnya kita juga pernah maksudnya apa? Kayak beberapa kali ketemu dalam satu acara, dan itu aku belum tahu kalau ternyata kamu udah mempersiapkan untuk berangkat ke sana ya dari 2016 tuh. Iya sih, dulu soalnya gak digembor-gembor juga, cuma teman-teman deket doang yang tahu gitu. Dan waktu kamu pertama kali bilang nih ke orang tua kamu untuk mau ke luar gitu, nah itu gimana, Rik? Ya diizinin sih, gak ada kendala sebenarnya. Berarti ya mereka support lah ya. Support dengan doa gitu ya. Iya. Nanti kalau rencananya nih, Rik, kalau waktu itu pas yang kedua kali N5-nya gak keterima atau gak lulus, apa sih planningnya? Planningnya kayaknya gak akan kuliah sih. Cuan aja di Bandung kayaknya ya. Iya sih bener ya. Enggak sih, waktu itu jadi kan sempat freelance di salah satu brand cleaner cuci sepatu gitu. Jadi brand dari Makassar. Waktu itu sebenarnya udah ditawarin, udah kamu pindah aja sini ke Makassar kayak gitu. Buset. Gambling nih waktu 2018 awal teh sebenarnya. Jadi kalau waktu itu nggak berangkat sih kayaknya nggak kuliah, tapi ya bisnis aja gitu. Cabut tuh ke Makassar jadinya. Ya mau di Makassar, mau di Bandung. Yang jelas sambil belajar ya sambil cuan sih kayaknya. Terus pas pertama kali kamu berangkat nih ke sana, sempet ini nggak, apa maksudnya ngerasa percaya gak percaya gitu, Ri, karena akhirnya bisa berangkat? Wah,
jelas ada rasa kayak gitu mah. Sampai sekarang malah. Masa? Udah 2 tahun loh. Berapa tahun ya? 2 tahun ya? 2 tahun. Ya. Sampai dulu aja aku kan males banget belajar kan, tipe orang yang males banget belajar. Sampai R5 aja nggak lulus gitu kan. Yang anak-anak waktu itu angkatan aku masih pada les, itu jadi lesnya tuh kayak sekolah gitu, Senin sampai Jumat. Emang bener-bener padat banget gitu pembelajarannya. Dari yang ngapalin huruf-hurufnya segala macam kan banyak banget tuh. Aku tuh males banget. Gak lulus juga kayaknya karena aku gak bisa bacanya. Mungkin kalau bisa bacanya waktu itu lulus sih. Nah sampai detik ini aja gak percaya bisa sampai di sini, bisa ada di titik ini gitu. Sampai detik ini sih gak percaya. Ini aku menarik sih. Kayak gitu. Tadi pas kamu bilang tentang N5 terus nggak bisa apa tadi baca bicara apa ya itu. Nah itu emang rangkaian tes si N5 ini tuh kayak apa aja sih? Apa sama kayak TOEFL, IELTS gitu? Dari si N5 sampai si N1 itu sama aja kayak ada nggak ya? Ada tes tulisnya, tes listeningnya, kayak gitu. Yang nggak ada cuma speaking doang sih. Tapi diwawancara juga nggak berarti? Nggak. Pas mau berangkat ke sininya diwawancara. Pas mau berangkatnya. Jadi kan daftar nih ke sekolah bahasa yang ada di sini. Nah, kan kita posisi di Bandung nih. Itu wawancaranya lewat Skype dulu. Masih ingat. Aku waktu wawancaranya di Kozi malah. Tahu Kozi kan? Tahu. Wawancaranya di sana. Itu langsung sama native speaker Jepang ya? Iya, seorang Jepang ya. Kayak gitu. Seru ya, challenging. Soalnya kan kayak kalau misalkan Inggris oke lah, kayak tulisan juga masih huruf-huruf yang biasa kita lihat. Nah kalau misalkan Jepang itu pakai kanji kan, iya nggak sih? Ada 3, ada katakana, hiragana, sama kanji. Itu bedanya apa? Bedanya si hiragana itu bahasa tulisan asli Jepang ya. Kalau si katakana itu tulisan serapan. Kayak misalkan serapan kayak dari bahasa Inggris di bahasa Jepangnya, nah itu pasti pakai katakana. Kalau kanji kan ada dari Cinanya kayak gitu. Kayak gitu. Dan itu proses kamu belajar juga tadi ya, sempat ngalamin kegagalan dulu. Tapi itu menarik sih, karena aku juga sempat belajar bahasa Mandarin di mata kuliah. Kuliah tuh kan kayak, ampun give up ini susah banget, apalagi harus kamu gitu yang belajar, maksudnya memperdalam lah ya, tentang bahasa Jepangnya. Tapi serius sih, aku 2 tahun sekolah bahasa juga di sini benar-benar nggak belajar sebenarnya. Serius sih. Jadi pertama nyampe sini juga orang ngomong-ngomong benar-benar blank. Anjir ini ngomong apa? sampai kayak dulu kayak gitu. Tapi kalau misalkan ngobrol nih sama orang sana langsung, apa mereka masih nerimain untuk ngomong bahasa Inggris? Jarang sih orang sini yang bisa bahasa Inggris ya. Terus gimana pas awal-awal kamu masih beradaptasi gitu? Dulu karena pengen bisa aja, jadi dipaksain gitu. Paksain, ini artinya gitu. Jadi lebih banyak praktek ya sih daripada buka buku gitu. Iya, karena itu biasanya lebih cepat ini ya, ketangkep gitu.
Iya sih. Karena apa ya? Karena part time sih menurut aku yang bikin nggak asal bahasa tuh. Nah itu tuh aku mau nanya, itu tuh kamu tuh ngapain, Rik? Maksudnya part time yang kayak gimana sih? Banyak. Beda-beda. Tergantung kita aja. Kita mau part time di mana gitu. Ntar ngelamar segala macam, wawancara, diterima segala macam kayak gitu. Sama aja kayak di Indonesia. Berarti Pengen part time ke coffee shop misalkan kayak gitu. nggak ada Kan bikin CV-nya dulu, ngelamar segala macam, wawancara kayak gitu, sama aja. Ada kayak ini nggak sih kualifikasi peraturannya, misal kan ada juga negara yang kalau pelajar dia harus menetap dulu berapa tahun baru bisa kerja. Nah kalau di sana gimana? Oh, kalau visa pelajar di sini seminggu maksimal itu 28 jam kerja. Jadi kan di sini hitungannya tuh dibayarnya tuh per jam kan. Kayak gitu. Jadi dari seminggu itu maksimal 28 jam kerja. Dan bener nggak katanya kalau di Jepang itu bayarannya mahal, gede maksudnya? Tentang apa dulu nih? Emang apa aja? Maksudnya apa, kan itu kebanyakan yang bilang kalau di Jepang katanya kalau misalnya kerja hitungan jam tuh lumayan, katanya gede. Tergantung tempat juga sih. Tergantung tempat, tergantung kerjanya apa, tergantung kota. Oh, jadi ada tergantung kotanya jadi juga. Jadi nggak bisa disama-samain ya. Oh, baru tahu aku. Dan sekarang kamu kalau part time itu di bagian apa? Coffee shop? Bukan? Iya bukan. Dulu di Starbucks, tapi udah keluar. Kan aku baru pindah itu. Pindah apa tuh? Kota? Baru pindah kota, kan baru lulus di sekolah bahasa. Dulu aku di Shimoka. Lulus nih. Terus aku sekarang sekolah kejuaraannya di Yokohama. Ya udah aku pindah ke sini. Oh. Jauh nggak dari kota pertama? Pindah ke sini nyari. Dari mana? Dari kota pertama ke yang sekarang jauh nggak? Jauh. Jadi kayak gitu pindahannya nyari sekolah lagi sendiri, ngurus-ngurusin segala macam sendiri, pendaftaran segala rupa, wawancara lagi sendiri, terus nyari tempat tinggal lagi sendiri segala macam, pindahan. Mulai dari nol gitu, nggak ada siapa-siapa, nyari part time lagi sendiri kayak gitu. Seru ya? Benar-benar dari nol di sini. Iya, serius. Terus kamu pernah nyasar gak, Rik, di sana? Kan itu maksudnya ya walaupun ada lagi orang Indo di sana, cuman kan kayak kamu jalan mungkin sendiri atau kemana, pernah nyasar gitu, Rik? Kalau nyasar, kayaknya emang nyasar-nyasarin diri. Gimana ya? Kayak ya udah jalan-jalan aja gitu, jalan pas pertama pindahan ya, jalan aja gitu. Kan adaptasi lingkungan juga kan. Kayak gitu sih. Terus waktu itu kan sempat ada bencana yang angin ya di Jepang tuh. Iya sih. Oh badai. Iya. Angin topan. Nah, itu gimana keadaan kamu waktu itu? Diem di rumah. Tapi kena juga nggak? Maksudnya daerah kamu? Oh kena. Oh my god, berarti gede banget ya? Ya terus kalau di sini kan kalau ada apa-apa pasti langsung dapet notifnya ke HP gitu. Walaupun kita nggak punya aplikasi apa-apa. Berarti emang misalkan ada gempa, ada apa segala macam ya kayak gitu. Oh.
Berarti ini ya, cepat tanggap gitu untuk ngabarin berbagai kejadiannya ke tiap keluarganya tuh. Ya, terus di sini tuh kayak dari kecil emang udah didik caranya evakuasi gitu. Sampai kayak setahun 2 kali gitu kayak emang wajib ikut latihan evakuasi kayak gitu. Aku juga 2 kali udah pernah ikut. Dan itu diwajibin? Kayak gitu. Iya, diwajibin evakuasi apa segala macem kayak gitu, diwajibin. Jadi yang kalau ada bencana pun kayak udah di luar kepala gitu, kita harus ngapain, penanganannya kayak gimana segala macem. Jadi biar nggak gitu sih. Biar nggak panik. Iya bener kan, biar nggak panik di awal gitu. Ya. Seru-seru. Soalnya aku juga ngelihat kalau misalkan kayak activity kamu gitu, Rik. Jadi emang kamu mungkin snapgramnya suka ngeliatin jalan-jalan, jadi bikin kayak seru juga ya kayaknya berangkat ke sana. Dan kalau kan biasanya setiap negara itu ada perkumpulan orang Indonesianya kan. Nah, kamu suka ikutan kegiatannya kan? Dulu ikut, tapi gak bertahan lama aku keluar. Ya kayak kamu dulu-dulu aja ya. Ikut, tapi ya kenapa ya, soalnya gak nyambung gitu. Gak jelas aja mau ngapain di sana juga gitu. Emang itu adanya di tiap kota atau sebenarnya ada pusatnya di mana gitu? Ya pusatnya ada gitu di satu Jepal ini ada pusatnya. Terus ya berstruktur gitu, per pusat, per provinsi, per kota, per wilayah, per kampus kayak gitu tuh. Karena ada ketua segala macam gitu segala macam lah. Aku dulu ikut. Tapi nggak bertahan lama. Cuman pas kayak ikut rapat segala macam lah, naon sih kayak gitu. Arik banget. Terus rata-rata apa ya? Terus rata-rata kadang yang banyaknya tuh kayak orang-orang yang udah S2, S3 kayak gitu. Oh, yang yang pisan lah gitu. Kayak dari obrolannya segala macam sih gak in banget gitu. Terus berarti kalau kamu nih kemana-mana sama siapa, Rik? Maksudnya sama teman Indonesia kah? Atau ternyata kamu yang udah punya best friend aja gitu orang sana? Kayaknya dulu apa sekarang? Sekarang. Sekarang pas pindah gak punya siapa-siapa. Jadi kalau jalan-jalan sendiri? Kan pas corona itu pas pindah itu pas corona lagi naik-naiknya di sini. Oh. Jadi benar-benar nggak bisa kemana-mana. Mau kemana-mana juga semua pada tutup gitu. Oh, iya. Mungkin kalau di Indonesia masih ada orang di luar, ada masih ada yang buka atau ada PKL segala macam kan. Kalau di sini benar-benar tutup gitu. Jadi keluarnya mau ngapain? Paling supermarket yang masih buka kayak gitu. Oh, jadi emang di sana... Mungkin kalau nggak ada corona sih udah punya temen kayaknya. Berarti emang masyarakat juga kayaknya taat-taat daripada orang Indonesia sih, ya nggak sih? Gak juga sih. Oh ya? Iya. Kayak apa ya, kayak taman, kayak gitu rame banget. Kayak sama aja gak ada PSBB-nya gitu. Kan pas kemarin rame-rame kan pas lagi mekar-mekarnya bunga sakura kan. Di sini kan kulturnya kalau lagi bunga sakura piknik segala macam kayak gitu. Tetap aja pada kayak gitu. Sama aja sih. Jadi kayak mudiknya orang Jepang tuh saat ya itu ya mekarnya sakura. Saya keluar holiday. Kalau mudiknya tuh pas tahun baru. Oh, jadi bukan pas yang tadi ya, apa? Pas sakuranya mekar. Bukan. Malah tahun baru di sini teh 1 Januari gitu. Udah kayak lebaran di Indonesia. Kayak pergi ke kuil, berdoa, kumpul keluarga, maaf-maafan, segala lupa kayak gitu.
Lucu ya. Tahun baruan. Terus kalau misalkan summer, habitnya orang sana kayak gimana? Pas lagi summer? Habitnya barbecue, pantai. Iya, berarti emang ini ya, summer bagi orang-orang selain orang Indonesia ya, menghitamkan kulit tetap ya. Kan ada libur summer, di situ ada yang liburan pantai atau barbekyuan segala macam kayak gitu sih. Berarti barbekyuannya siang tapi. Oh iya. Iya, serius. Kalau di kita malam ya? Iya. Pas tahun baru lagi. Terus kalau ini udah 2 tahun, kamu udah main kemana aja, Rik? Main ke situ-situ lagi sih kayaknya. Aku gak suka kayak gimana ya. Aku tipikal orangnya yang kalau main kemana pasti dicarinya kalau ke coffee shop, museum, pameran, udah itu aja. Kalau enggak apa ya, fashion district gitu. Kamu suka main ke museum juga? Ngerti. Suka. Museum apapun kamu suka datang? Suka. Oh. Seorang Arik yang gak suka belajar tapi suka main ke museum ya? Suka nambah inspirasi. Gitu. Bener juga sih, seru. Terus kota atau tempat mana sih, Rik, yang biasa, maksudnya apa ya, paling menarik deh dari sepanjang perjalanan kamu nih? Kota paling menarik atau tempat yang pernah kamu kunjungin terus itu bagi kamu, wah ini bakal unforgettable lah gitu? Kyoto sih kayaknya. Kenapa tuh? Waktu itu backpackeran kesana sendiri. Terus sendiri. Oh my god. Terus backpackeran ke Kyoto ke Osaka sendiri gitu. Dari Kyoto ke Osaka kan dekat pakai kereta cuma 40 menitan. Tidurnya di hotel tabung gitu. Hotel tabung sendiri aja itu 4 hari gitu, 5 hari Pak. Tapi yang dicari gitu aja, coffee shop lagi segala macam kayak gitu. Kenapa sih, Rik, suka banget jalan-jalan sendiri? Padahal kan mungkin kamu bisa nyari sesuai sama orang Indonesia lagi gitu untuk jalan-jalan. Sampai sekarang belum nemu yang ini orang Indonesia. Sebenarnya udah sih waktu itu. Ada sih. Cuman dia kemarin pulang. Gak balik lagi. Udahan dia. Kayak gitu. Kalau temen tuh banyak, tapi untuk temen main mah rada picky ngerti gak sih? Iya. Kayak pastilah orang-orang juga kayak gitu, temen pasti banyak gitu, tapi untuk bawa nongkrong, bawa jalan pasti picky sih menurut aku. Iya, apalagi kamu ada milih-milih gitu. Kayak sukanya ke coffee shop, terus kalau sama yang sembarang kayaknya nggak tahu bahasan topiknya apa buat di coffee shop ya. Nah itu bener. Iya. Keren juga kalau nanyain, maksudnya kayak ngobrol tapi iya kayak gitu. Berarti sekarang kamu lebih seneng untuk explore, jalan-jalan tuh sendiri dulu gitu? Dari dulu pertama kesini juga kayak gitu sih. Jadi pas tahun pertama tuh yang angkatan aku pas di Bandung masih pada ada kan. Masih dulu setahun masih suka main sama mereka. Nah pas aku naik, merekanya udah pada lulus kan, udah pada bubar, udah pada pecah, ada yang kesana kesini segala macam. Dan di situ tinggal aku orang Bandungnya sendiri, orang Indonesia ya.
Padahal yang lain lumayan banyak orang Indonesia, cuman kayak nggak in gitu, ngerti gak sih? Iya. Kayak gitu. Cuman ya berteman baik. Cuman kalau untuk main segala macam nggak nyambung aja gitu. Iya. Terus kalau misalkan soal makanan nih, Rick, lidah kamu sebenarnya cocok-cocok aja sama makanan sana? Cocok. Jepang tuh apa sih? Kayaknya orang Indonesia mah makannya nggak paling ribet deh. Iya sih kayaknya, apalagi maksudnya kamu waktu tinggal di Bandung pun kan ya banyak lah ya, maksudnya makanan-makanan Jepang juga, jadi nggak begitu kaget kali ya datang ke sana. Tapi untuk nyari yang halal di sana susah atau enggak? Kalau dibilang susah sih, paling masak. Kamu bisa masak, Rick? Bisa dong. Ya? Semenjak sampai sini. Ya. Berarti kamu kalau misalkan suka ini ya, belanja juga kayak supermarket terus nyetok bahan makanan, terus nanti kamu masak. Ya kalau nggak lagi ngumpul aku masak kayak gitu segala macam. Kalau nggak dulu kan aku part-time-nya sempat di Sevel juga. Kalau di part-time di minimarket gitu, kita bisa tuh dapat makanan gratisnya. Boleh dibawa pulang juga? Kayak ya segala macam, kayak roti, minuman, segala macam, snack atau bento nasi box kayak gitu, boleh dibawa pulang. Jadi hemat duit kayak gitu. Iya sih benar. Hitung-hitung kamu kerja tapi kamu juga ini ya, ngumpulin bahan-bahan makanan. Iya bener, seru. Terus kamu belum balik-balik selama 2 tahun? Belum. Betah-betah aja nih berarti di sana? Dibetah-betahin sih. Dibetah. Tapi kan karena emang tujuan awalnya ya, kamu soalnya, mau ke sana kan, jadi ya lagi cepo aja kan. Ya, terus ya banyak cari hal baru aja dia tetap ngerasa fresh gitu. Gak homesick maksudnya. Tapi soalnya bagi aku menarik sih, karena sepanjang aku ngobrol sama orang Indonesia yang mungkin lagi ada di luar, ini tuh kayak kamu tuh yang paling mandiri gitu loh, karena kemana-mana sendiri, emang senangnya sendiri gitu. Kalau misalkan emang walaupun ada teman tapi lu milih sendiri. Terus kalau misalkan ingat-ingat Indonesia, apa sih yang kamu kangen? Ingat-ingat Indonesia, ingat-ingat Bandung. Apa aja yang kamu kangen dari Bandung? Isinya dong. Orang-orangnya, kenangannya, makanannya, suasananya, teman-teman nongkrong kamu ya. Ya, di sini coffee shop banyak, tapi nggak bisa ngerokok. Emang iya? Di sini coffee shop banyak, tapi nggak asik ditongkrongin gitu. Kayak gitu. Beda lah ya sama Bandung. Beda. Iya. Suasananya juga beda banget sih. Apa yang bikin beda? Orang-orangnya? Lingkungannya mungkin? Atau apa? Orang-orangnya. Menarik. Kangen-kangen juga ini gak? Para mantan di Bandung? Waduh, jadi bahas itu. Terus berarti activity kamu ngapain aja, Rik? Kalau misalkan udah di di kamar gitu? Maksudnya kan sekarang lagi nggak bisa kemana-mana. Apa di sana udah free untuk keluar? Gak pernah di kamar sih, kayaknya di kamar tidur doang. Jadi kamu gimana sih, kayak apa?
ada nggak sih orang Bandung yang sehari aja diem di rumah gitu, ada nggak sih? Susah Bisa sih nggak sih nemu gitu? ini, apalagi seangkatan kita gitu. Terus kayak ada yang kurang aja gitu kan kalau Iya. nggak keluar rumah tuh, bener gak sih? Iya. Makanya apalagi pas sekarang nih keadaan kayak gini, gimana jiwa-jiwa nongkrong gak pada menjerit. Iya sama aku juga kayak gitu, nggak bisa aja sehari nggak keluar rumah tuh kayak gitu. Berarti ini tiap hari kamu tetap keluar aja, walaupun ya maksudnya nggak kayak biasanya lah gitu. Tetap keluar. Emang Mungkin ya. gak pernah gembar-gembar aja di sosmed kali ya. Iya sih, seru juga ya. Jadi ingin merasakan kayak traveling sendirian gitu ya. Apalagi itu di beda negara lah. Jelas. Ya. Terus kalau rencana balik ke Indo itu kapan, Rik? Belum ada? Pengennya saya tahun ini balik dulu. Tahun baru lah. Lumayan kan nanti libur ntar ada panjang. Balik dulu sih. Kayak gitu. Tapi kalau keadaannya kayak gini, misalkan nggak dibolehin balik, ya gimana ya? Paling tahun depan. Tapi kalau untuk tinggal sendiri, menetap di Jepang, kamu udah punya kayak planning bakal ya kerja juga nyari di sana gitu, atau sebenarnya ya untuk sekarang doang, ntar pasti balik ke Indonesia gitu? Oh ada. Apa? Tinggal di sana? Ada banget kalau itu. Kenapa, Rik? Sebenarnya kenapa ya? Karena udah enak aja sih di sini. Yang kayak enaknya apa ya di sini? Kayaknya sih suasana doang kayaknya. Tapi tentang kayak... Tapi kalau planning tinggal di sini mah ada. Menetap lama dari gitu ya? Nyari kerja gitu. Terus pindah visa segala macam, menetap di sini, planning kayak gitu udah ada. Sebenarnya nyari kerja di sini tuh gampang banget loh ya. Yang susah itu visanya. Jadi nyari kerja di sini bener gampang banget. Nyari kerja bukan part time ya, nyari kerja bener kerja gitu sebagai visa kerja gitu. Dan kita emang dikontrak itu lowongan tuh banyak banget di sini dan ya gampang. Yang susah itu nyari dapat visanya dapat apa enggak gitu. Jadi percuma walaupun kita udah keterima di perusahaan A, tapi si imigrasi nggak ngeluarin visanya ya udah lapor gitu, wassalam gitu. Aku juga sebenarnya kemarin pas sekolah bahasa kan yang part time yang tadi aku cerita di Shafal itu kan. Nah aku benar-benar deket ya sama si ownernya, sama si manajer segala macam. Jadi si owner itu udah tua tapi nggak tua-tua banget sih. 60-an lah, udah sakit-sakitan gitu. Ya Allah deh. Si manajer itu serius. Oh ya. Terus? Jadi si ownernya masih suka ikut kerja. Bukan owner yang cuma diem duduk manis doang. Dia masih suka ikut kerja. Si manajer itu anaknya si owner. Nah, saking dekatnya sama aku, sebelum berapa minggu sebelum aku keluar gitu, dia ngajak ngobrol, kamu mau nggak jadi manajer di sini gitu. Wah, terus nawarin kayak gitu dong. Nanti si manajer saya mau pensiun, si manajer yang gantiin saya. Dan pilihan kamu kenapa terus pindah? dia ngomong kayak gini, udah kamu kalau mau sok ke Tokyo saya ongkosin buat ngambil ujian jadi si
karyawan di perusahaan Sevel dulu, terus kalau udah lulus jadi karyawan, baru ntar ditarik ke store-nya dia, kayak gitu kan, si step by step-nya. Nah, di situ benar-benar gambling dong. Anjir, kayak gitu. Aku di situ benar-benar wah ngajak ngobrol ke banyak orang, maksudnya minta wejangan gitu, baiknya kayak gimana. Ngobrol ke si A, B, C, D, banyak banget aku ngajak ngobrol orang. Dan semuanya sih bilang mending jangan ngambil. Wah, kenapa? Ya itu, walaupun aku lulus, kalau visanya belum tentu turun. Kayak gitu. Yang ribet itu di si imigrasinya. Sayang banget berarti ya? Kayak gitu. Si imigrasi di sini ketat banget. Gitu. Padahal asli kayak tahun kemarin sempat gambling. Kayak apa namanya? Tadi masalah tawaran yang lumayan lah ya, bukan lumayan lagi, kayaknya emang udah oke banget gitu kan. Karena dia menawarkan pekerjaan yang tapi ternyata ya kehambatnya di itu lagi. Ya, easy way banget itu. Terus kalau misalkan ini rencana menetap di sini terus, apa kira-kira kamu bakal pindah kota lagi? Pengennya sih apa-apa, tetap di sini. Lebih nyaman di sini apa yang kota sebelumnya? Lebih nyaman di sini. Walaupun belum nemu temen yang klop nih. Kalau temen sih di luar sini banyak, gitu. Tapi di dalam kota ini sih nggak ada. Tapi kan di sini mau kemana-mana sebenarnya dekat. Kayak gitu. Terus alhamdulillahnya waktu yang balik lagi aku cerita tadi, yang pas teman-teman aku orang Bandung udah pada nggak ada, itu kan aku benar-benar sendiri tuh. Aku dulu part-time di Nike, part-time di Starbucks gitu kan. Aku benar-benar dekat sama orang-orang sana. Sampai sekarang dekat banget walaupun aku udah nggak di sana. Kayak masih kontakan, kayak gitu, main masih segala macam. Nah, dari situ juga sih bahasa Jepang bisa ke bawah-bawah kayak gitu. Karena sering komunikasi ya? Emang udah dibawa ke kehidupan sehari-hari gitu. Aku waktu itu benar-benar kayak nggak main sama orang Indonesia, soalnya emang benar-benar jauh sama orang Indonesia teh. Setahun di situ teh. Jadi kamu gitu. lebih sering main sama orang-orang sana gitu? Sampai kalau ada apa-apa aku minta tolongnya malah ke orang sana kayak gitu. Ya emang itu karakteristik kamu dari dulu sih kayaknya. Yang aku lihat ya, maksudnya kan aku nggak begitu juga sering nongkrong, kayak ngobrol sama kamu pun mungkin kehitung jarang, tapi ya itu emang iya sih kamu banget gitu deh. Friendly mah sampai friendly. Kemarin pas gitu, pindahan ke sini, sampai pindahan ke sini juga kan dibantuin temen orang sini pakai mobil segala macam buat ngangkut-ngangkutin barang kan gitu. Tadi ketika kamu bilang apa peraturan imigrasi sana ketat, emang sebenarnya karakteristik orang Jepang tuh kayak gimana sih, Rik? Secara umum ya? Secara umum. Sesuai pengalaman aku ya. Gak kayak yang orang-orang Indonesia pikirin kok. Kayak apa tuh? Maksudnya gimana ya? Aku sesuai pengalaman aku nih. Aku banyak banget teman di sini yang temen ya anggap aja lah umuran
20-30-an gitu. Teman orang Jepang di sini. Kan orang-orang mikirnya, oh orang Jepang tuh gini, orang Jepang hebat segala macam. Menurut aku nggak juga gitu. Nah ini sih hal yang bisa aku pelajarin di sini. Jadi tiap orang tuh punya levelnya masing-masing gitu nih. Kayak nggak tiap orang Jepang pinter juga. Kadang malah kayaknya lebih pinter kita juga gitu. Dari pinter dalam artian cara berpikir segala macam, perilaku segala macam kayak gitu. Mungkin orang Jepang terkenal sopan atau pinter segala macam. Mungkin itu angkatan-angkatan orang tua kita gitu. Emang benar. Kalau angkatan-angkatan kitanya mah bohong lah menurut aku. Udah jadi apa ya? Udah jadi gak bener aja sih menurut aku. Iya berarti kalau yang aku tangkap sesuai dari pengalaman kamu berarti yang hebat itu adalah mereka ngeluarin si karakteristik kedunianya itu adalah sebagai orang yang disiplin, terus negaranya orang-orangnya ya itu tadi disiplin, terus tegas dan segala macam, saling ngehargain. Meskipun di balik itu semua sebenarnya sama aja kayak orang Indonesia yang suka ngaret juga, ada nggak sih? Ada banget, banyak banget. Yang telat, bolos segala macam banyak banget gitu. Banyak. Kalau yang umuran kita ya, atau angkatan di bawah kita gitu banyak banget. Terus apa Rick yang akhirnya ngebuat kamu banyak belajar tentang ya apapun itulah ya, dalam segi apapun itu ketika kamu udah di sana gitu, kayak oh ternyata kayak gini ya, oh ternyata aku harusnya kayak gini ya gitu. Itu tadi sih, jadi aku belajar bahwa tiap orang punya levelnya masing-masing gitu. Kita hidup ada di level 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau kita sekarang di titik ini, kita juga harus mikir kayak kita mau emang kita mau sih di sini terus. Kita harus maju dong, kita pengen maju dong segala macam kayak gitu. Kenapa bisa berpikiran kayak gitu ya, ngelihat orang-orang di sekitar aja sih. Ngelihat orang-orang di sekitar, ngelihat masa lalu di Indonesia kayak gimana kayak gitu. Masa lalu kamu yang gimana waktu di Indonesia? Ya pada umumnya aja gitu sih. Iya. Terus ini kalau bercerita ngomongin soal ini cita-cita atau goals kamu sebenarnya yang terdekat ini, kamu pengen apa sih, Rik? Goals yang terdekat? Iya. Kayaknya gak ada sih. Kamu gak mau apa-apa, Rik? Enggak, bukan gak mau apa-apa. Gak mau berharap aja gitu. Oh. Gitu ya sih? Iya. Kayak yang udah sekarang punya juga, ya udah disyukurin aja gitu. Kayak gitu. Tapi maksudnya kayak soal pekerjaan mungkin, atau tentang karir kamu ke depannya, sebenarnya kamu tuh punya impian banget untuk bisa kerja di mana mungkin di situ? Kayaknya enggak sih. Jadi let it flow aja gitu ya? Let it flow? Apa ya? Gak pengen banyak dipikirin sih, pengen maju aja gitu, hajar aja semuanya gitu, gak mau banyak pikir gitu. Kayak terjun sekalian, bahasa sekalian kayak gitu. Berarti kamu tipikal orang yang siap menerima resiko ya? Apapun itu gitu, ya udah jalan aja. Iya betul. Keren sih. Jalan aja dulu, yang penting kayak gitu. Hajar dulu aja, cobain dulu aja gitu ya. Iya. Menarik. Soalnya orang yang berharap itu orang yang pasti tersakiti ya. Ini ngomongin tersakiti. Kalau gak berharap pasti gak akan sakit hati ya. Oh, berarti sekarang kamu udah meminimalisir berharap lah ya sama apapun. Iya.
Ya ini kayaknya belajar di pengalaman apa gimana, Rik? Nggak mau berharap. Belajar dari pengalaman sih kayaknya. Kocak banget. Tapi kalau sekarang kamu nggak lagi LDRan atau sebenarnya masih LDRan nih? LDRan sama siapa aja? Gak punya pacar aku. Dulu kan ada dulu. Iya. Enggak, aku udah putus anjir. Ya, kandas. Terus kamu kalau misalkan setiap hari kayak tadi nih for information buat yang ngadain podcast sebelum si Arik rekaman sama aku kan kamu tadi video callan dulu nih. Itu bukan sama siapa-siapa, temen biasa, orang tua. Oh, itu sama kakek aku tadi. Oh, kirain. Lewat HP tante sih. Kakek lagi sakit. Ya Allah, terus sembuh. Makasih. Ya ampun, Rik, kangen banget kalau misalnya ke Indonesia, kamu kabarin nggak? Pasti dong, kamu lah main-main ke sini. Mau banget. Setiap yang kenal aku yang main ke sini, aku sambut anjir, aku antar sampai bandara anjir. Serius. Aduh, kocak banget sih. Asli aku sampai lumayan banyak yang udah pada kesini kan, pada ngabarin segala macam. Aku sampai kosongin jadwal. Oh ya? Seharian aku temenin. Diajak keliling-keliling ya? Kayak gitu. Oke, nah ini nih segmen terakhir, kalau misalkan teman-teman nongkrong kamu yang ada di Indonesia mendengar, apa sih yang pengen kamu sampaikan, Rik? Tetap semangat aja sih, dan terus percaya sama passionnya masing-masing. Pasti selalu didukung. Terus kalau misalkan nih yang ngedengar ini nanti kan siapa tahu dia juga punya keinginan untuk berangkat gitu ke sana ya, entah itu mau pendidikan atau karir. Terus kalau misalkan dia mau sharing tentang berbagai hal Jepang, itu lewat kamu boleh nggak? Boleh dong, boleh banget. Ya nanti aku taruh Instagramnya Arik, jadi kalau misalkan kalian yang ngedenger terus mau sharing sama Arik boleh. Dia baik kok, cuman ya harus nyambung ya biar diajak nongkrong terus sama Arik. Ya kalau gitu kan harus ngobrol dulu. Iya harus. Banyak kan, Iya. Setuju. Ya udah nanti kalau misalkan. Siapa tahu jodoh gitu kan. Wih, ini aku lagi mau terus dengar jodoh, oke. Siapa tahu jodoh. Oh ini nih untuk kalian juga mungkin yang yang mendengarkan. Ini Arik udah ngasih klarifikasi kalau sekarang Arik lagi jomblo. Anjir. Oke deh, nanti kalau misalkan udah saatnya kamu pulang ya kabar-kabar lah, Arik. Kita nongkrong gitu. Udah bener-bener gak pernah ketemu lagi, Arik. Aku sampai kapan ya? Dari kapan ya? Kamu sekarang bikin coffee shopan ya? Itu sudah aku kerja, cuy. Aku juga kerja di orang. Oh, bukan yang kamu? Bukan, cuman si owner-ownernya tuh saking kayak mereka tuh gak mau in frame mulu tiap kayak jadi kayak udah sok-sok sama kamu aja gitu. Jadi kebanyakan yang bilang juga itu coffee shop kamu. Terus aku bilang enggak lah, aku kerja. Kirain emang ini aku juga seneng banget ngeliat kamu kalau tiap updatean punya sepatu baru, Rik. Iya, aku gak pernah belanja. Serius. Masa? Iya, jadi lagi belajar hidup sustainable gitu, go green segala macam. Iya, serius. Jadi kayak dari atasan dari kepala sampai kaki
yang 2 minggu gak pernah kita pakai gitu. Itu aku jual-jualin, aku kasih-kasihin ke orang gitu. Jadi kasarnya outfit aku itu aja. Oh, kamu lagi ini ya, belajar hidup minimalis, jadi yang udah berapa puluh hari nggak dipakai lebih baik dijual atau dikasihin gitu ya? Iya, kayak gitu. Kayak udah nggak pernah beli minuman di luar lagi segala macam. Kayak gitu sih. Keren sih, karena aku juga baru ngedenger loh. Maksudnya kebanyakan kan kalau yang belanja misalkan supermarket, kita bawa tote bag kayak gitu, tote bag yang besar tapi hal paling kecil sih menurut aku itu sih itu aja. Jadi 2 minggu kan 2 minggu muter nih. Selama 2 minggu itu sepatu sampai topi gitu kasarnya yang nggak pernah kita pakai dikasih-kasihin, kayak dikasihin kayak yang membutuhkan atau dijual segala macam. Kayak gitu. Keren sih, biar gak numpuk juga, terus jadinya nyampah gitu kan. Jadi outfit aku itu aja sebenarnya. Cuman aku suka sih ngeliatnya kalau kamu lagi updatean. Wah, keren sih. Sekarang stylistnya juga berubah. Ya gak sih? Anjir. Tapi padahal itu lagi aja. Ntar lihat aja pokoknya. Iya, abis ini aku nge-stuck deh. Sepatunya itu lagi. Emang kamu gak ini, Rick? Banyak kan pasti... jadilah aku aja yang nanya, ntar aja. Yaudah, Rick, ini... Banyak apaan? Enggak, ntar aja. Ini aku mau closingan nih. Ini, tadi aku bilang kalau misalkan balik ke Indo, jangan lupa kabarin. Terus kamu juga stay safe di sana karena lagi kayak begini kan keadaannya. Walaupun ya sekarang kita keluar dengan rasa ketakutan, tapi tetaplah kamu ogah di rumah. Walaupun ya sekarang kamu juga berfaedah sih keluar, nggak nongkrong juga gitu kan. Iya, betul. Ya pokoknya stay safe, jangan aneh-aneh lah. Ya buat ini juga tetap stay safe dan semangat terus. Iya, kamu lancar juga. Segala macamnya. Amin, kamu juga, Ri. Amin. Ya dari makasih ya udah ngobrol, nyempetin waktu. Iya, makasih juga ya udah ngajakin ngobrol-ngobrol di Haidot Bunga. Seru sih. Cuman emang kalau ngobrol sama Arif tuh lebih seru lagi langsung sih. Kalau kalian tahu sama Arif pasti kayak gitu daripada harus virtualan kayak gini. Semoga podcastnya sukses lah. Amin. Kamu juga di sana ya. Coba tahu nanti ada tawaran lagi pekerjaan yang lumayan, visanya diterima, udahlah tinggal di sana. Amin. Amin. Ya dari, makasih. Amin. Bye. Bye. Assalamualaikum. Dan untuk kalian yang udah ngadain podcast aku sama narasumber aku yang tadi, terima kasih banyak. Semoga dari obrolan ringan aku sama narasumber aku bisa membawa banyak manfaat untuk diri aku sendiri, terutama, dan untuk kalian yang mendengarkan. Kalau misalnya nanti kalian mau sharing sama narasumber aku yang tadi, boleh banget aku tulis nanti nama Instagramnya. Dan kalau misalkan kalian mau sharingnya bareng aku, jangan sungkan-sungkan, langsung aja kirim DM di @hai.bunga atau di first akun aku di @revanibunga. Karena siapa tahu abis ini aku ngobrolnya sama kamu. Terima kasih udah dengerin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.